Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apa? Apa kurang dengar? Kayaknya Bapak hanya mendengar sekitar 50% dari kalian yang menjawab salam Bapak tadi ya. Baiklah, Bapak ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada sehat semua? Ya, Bapak harap semuanya sehat dan sudah sarapan ya, karena kita akan mempelajari materi yang sangat menyenangkan untuk hari ini. Materi tersebut akan Bapak jelaskan nanti. Sebelumnya kita harus berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa kali ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yakni Randi Maulana. Nah, silakan saudara Randi untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baiklah, Randi sudah akan memulai berdoa. Bapak akan mulai doanya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Bapak akan melakukan absensi ya. Nah, tujuan dari absensi ini adalah untuk mengetahui siapa saja yang tidak masuk dan siapa saja yang masuk, siapa saja yang absen, dan siapa saja yang ada di kelas kita saat ini. Baiklah, Bapak mulai. Yang pertama adalah Randy Maulana. Hadir? Bagus, hadir. Kedua, Dina Cahyani. Hadir? Hadir. Ketiga, Agus Cahyono. Hadir? Hadir. Keempat, Resti Wulandari. Hadir? Hadir. Dan yang terakhir, Bagus Pratama. Hadir? Hadir. Alhamdulillah, itu tadi absensi kita untuk hari ini. Bapak kira semuanya sudah hadir dan tidak ada yang absensi atau apa? Bagus. Nah, Bapak akan mengingatkan sedikit materi kita yang telah kita pelajari sebelumnya. Materi sebelumnya adalah pertumbuhan, dan yang kali ini adalah perkembangan pada makhluk hidup. Lebih tepatnya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Begitu ya. Nah, manfaat yang akan kita pelajari dari materi ini yakni kita dapat membedakan makhluk mana yang memiliki ciri berkembang biak dengan cara melahirkan atau bertelur dan sebagainya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit materi kita untuk hari ini, yakni pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini Bapak akan bertanya sedikit, apa itu perkembangan makhluk hidup bagi kalian? Ada yang tahu? Bagaimana, Randy? Kamu tahu? Kamu tahu? Dina, kamu tahu? Sepertinya belum ada yang tahu ya mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, Bapak akan jelaskan sedikit mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah, ukuran, serta fungsi sel yang terjadi karena adanya pembelahan sel pada makhluk hidup. Nah, kalau sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau kematangan pada sel yang ada pada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di perkembangan pada makhluk hidup dibagi menjadi dua. Untuk saat ini kita bahas saja dulu dua, karena ya materi ini akan sedikit menyulitkan kalau Bapak bahas sampai 3 materi ya. Nah, untuk materi pertama adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, di sini Bapak akan
memberikan contoh gambar hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Ini seperti ini ya. Ini adalah contoh hewannya. Oke. Nah, hewan yang pertama adalah ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Oke. Mereka juga bernapas menggunakan paru-paru. Ada yang tahu? Sudah ada yang mengerti? Baik. Dan yang terakhir, mereka berjalan menggunakan kaki. Ingat, ayam tidak bergerak dengan cara terbang atau semacamnya, tapi melainkan dengan cara berjalan. Oke, sudah mengerti? Bagus. Ya, hewan yang kedua adalah angsa. Ya, begini. Angsa, sudah lihat? Sudah lihat? Terus? Sudah lihat? Ya. Angsa sama seperti ayam sebelumnya, angsa berkembang biak dengan cara bertelur. Mereka bergerak menggunakan kedua kaki mereka, tetapi terkadang mereka juga terbang, tapi tidak jauh. Oke. Nah, hewan yang ketiga, Bapak lupa memberikan penjelasan tadi. Angsa tadi bernapas menggunakan paru-paru. Sudah mengerti? Ya, mengerti ya. Hewan yang ketiga yakni merpati. Nah, merpati kalian sudah lihat kan ya di sekitar rumah kalian ataupun orang-orang yang memelihara merpati sebelumnya. Merpati juga ya, kalau di luar negeri itu orangnya menyebutnya tikus yang bisa terbang gitu ya, karena mereka suka ya mengeluarkan kotoran di mana saja, berisik dan sebagainya. Nah, merpati di sini berkembang biak dengan cara melahirkan, ya, dengan cara bertelur. Baiklah, mereka bergerak dengan cara terbang dengan sayapnya, dan terakhir mereka bernapas menggunakan paru-paru. Hewan yang terakhir yang bertelur adalah cicak. Ya, hewan ini sering kalian jumpai di rumah kalian, merayap di atas dinding dan suka melahap lalat atau semacam serangga lainnya. Nah, hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur, bergerak menggunakan kaki yang terdapat selaput lendir di tangannya, sehingga mereka dapat bergerak atau merayap di atas dinding. Mereka juga bernapas menggunakan paru-paru. Baiklah, kita ke materi berikutnya, yakni contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, Bapak ingin tanya sebelumnya, adakah kalian semua ini yang memelihara kucing? Bapak ingin tunjuk. Randi, apa kamu pernah memelihara kucing di rumahmu sebelumnya? Sudah? Oh, bagus. Sini Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Oke. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan ini termasuk hewan mamalia atau menyusui. Nah, mereka berkembang biak dengan cara melahirkan tentunya, dan bernapas menggunakan paru-paru. Hewan ini juga bisa kalian jumpai di kehidupan sehari-hari kalian, dan berikut Bapak akan contohkan beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, yakni seperti berikut. Nah, apakah bisa kalian lihat? Saya bisa? Bagus. Nah, hewan yang pertama
adalah kucing. Ini ya, hewan pertama adalah kucing. Nah, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Pertama, dan mereka berjalan menggunakan 4 kaki. Yang menjadi ciri khas kucing adalah memiliki bulu-bulu halus di sekitar tubuh mereka, dan kucing sangat digemari oleh berbagai macam individu ya. Nah, yang kedua adalah apa ini? Ada yang tahu apa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, ini adalah sapi. Bisa lihat sapi ya. Ini sapi. Oke. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sapi itu ya sebagai hewan yang sangat rumit ya. Karena mereka berkembang biak dengan cara melahirkan tentunya, dan proses melahirkannya itu sangat luar biasa sulit, dan mereka bernapas menggunakan paru-paru serta berjalan menggunakan keempat kaki mereka, dan mereka juga sangat suka menghasilkan susu dan juga menjadi komoditas daging yang ada di seluruh dunia. Baiklah, selanjutnya hewan yang melahirkan yakni, ada yang tahu ini? Ini ya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, sesuai yang ada di gambar, ini adalah paus orca. Nah, di sini Bapak ingin tanya, ada yang tahu paus orca tinggalnya di mana? Oh, tidak ada yang tahu ya. Bapak akan jelaskan, paus orca itu tinggal di daerah kutub utara, biasanya sih kutub utara. Tetapi banyak yang melihat paus orca berenang di Samudra Pasifik atau Samudra Atlantik. Ya, paus orca berkembang biak dengan cara melahirkan sama seperti hewan-hewan yang ada di darat yang telah Bapak sebutkan sebelumnya. Mereka bergerak dengan cara berenang di dalam air menggunakan sirip mereka atau ekor mereka, dan mereka Bapak anggap bukan sedikit sih, sebenarnya berbahaya untuk didekati karena ya insting membunuh mereka yang luar biasa, dan ya menurut Bapak jangan didekati ya sebaiknya. Dan yang selanjutnya adalah singa. Ini kelihatan singa atau macan. Nah, macan di sini, apakah kalian sudah melihat macan sebelumnya di kebun binatang atau TV, atau pernah melihatnya langsung gitu? Pernah? Ada yang pernah? Andi? Dina? Ada yang pernah? Oh, belum ada yang pernah ya. Nanti seandainya kalau sudah libur semester, kalian bisa berkunjung ke kebun binatang yang ada di kota kita ya. Baiklah, sini Bapak akan jelaskan macan. Nah, macan di sini berkembang biak dengan cara melahirkan. Tentunya mereka bergerak menggunakan 4 kaki dan bernapas menggunakan paru-paru. Nah, hewan yang kelima adalah kelinci. Bapak akan jelaskan secara langsung saja. Hewan kelima adalah kelinci, berkembang biak dengan cara melahirkan, bernapas menggunakan paru-paru, dan berjalan menggunakan 4 kaki, atau lebih tepatnya mereka melompat. Nah, yang terakhir adalah lumba-lumba. Nah, di sini lumba-lumba ya. Lumba-lumba di sini ya ibaratnya
teman manusia di air. Ya, menurut zaman dulu sih. Nah, mereka bernapas menggunakan paru-paru, berkembang biak dengan cara melahirkan, dan berjalan atau berenang menggunakan sirip mereka. Ya, itu tadi materi kita pada hari ini. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian berupa teks yang akan Bapak bagikan secara langsung kepada kalian. Nah, teks ini berjudul pertumbuhan pada kucing. Seperti ini ya teksnya. Oke. Nah, Bapak akan bagikan kepada ketua kelas kalian dan ketua kelas kalian akan membagikannya secara langsung kepada kalian ya. Nah, tugasnya kalian membaca teks yang Bapak berikan tadi kepada ketua kelas kalian, dan Bapak akan bagikan soal mengenai pertumbuhan kucing tadi kepada kalian seperti ini ya. Nah, dijawab soalnya, dan Bapak harap kalian dapat mengerjakannya dan mengumpulkannya ke Bapak pada pelajaran kita di minggu depan nanti, di minggu yang akan datang. Baiklah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Randi. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, itu tadi pelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.